Ingatlah ketika para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang merupakan Hawariyun tersebut berkata kepada beliau, "Wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu mampu untuk menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit?" Nabi Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin makan dari hidangan tersebut agar tentram hati kami, serta agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami akan termasuk menjadi orang-orang yang bersaksi atas hidangan tersebut." Isa putra Maryam berkata, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amal bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang mungkin banyak dari kita yang belum mengetahuinya. Tetapi kisah ini merupakan kisah yang agung, sehingga Allah SWT menjadikan kisah tersebut sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran. Surat tersebut adalah surat Al-Ma'idah, yang artinya adalah hidangan. Kisah tentang hidangan ini terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Allah SWT menceritakan tentang kisah tersebut dalam surat Al-Ma'idah ayat 111 sampai 115. Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa syahid bi annana muslimun." Ingatlah ketika aku ilhamkan kepada para hawariyun, yaitu para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, "Berimanlah kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami beriman, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim." إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Ingatlah ketika para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang merupakan Hawariyun tersebut berkata kepada beliau, "Wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu mampu untuk menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit?" Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Nabi Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman." Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, "Kami ingin makan dari hidangan tersebut agar tentram hati kami, serta agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami akan termasuk menjadi orang-orang yang bersaksi atas hidangan tersebut." Qala Isa bin Maryam, "Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin." Isa putra Maryam berkata, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaanmu. Berilah kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkannya kepada kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibhu 'adzaban la u'adzibhu ahadan minal alamin." Siapa yang kufur di antara kalian setelah turunnya hidangan tersebut, sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara manusia di seluruh alam. Dalam surat ini Allah SWT menceritakan kisah tentang hidangan tersebut, sehingga surat tersebut dinamai dengan nama itu, yaitu surat Al-Ma'idah yang berarti hidangan. Hidangan ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam ketika beliau meminta kepada Allah SWT, dan Allah SWT mengabulkan permintaan beliau tersebut untuk menurunkannya. Dan diturunkannya hidangan dari Allah SWT ini merupakan sebuah mukjizat, merupakan sebuah bukti kekuasaan Allah SWT, dan sebagai hujah yang tidak ada alasan lagi bagi orang untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kisah tentang hidangan ini tidak disebutkan dalam Injil, sehingga orang-orang Nasrani tahu tentang kisah ini justru dari kaum muslimin, justru dari Al-Quran. Dan hanya Allah yang mengetahui kebenaran tentang hal tersebut. Allah SWT berfirman, "Wa idh auhaitu ilal hawariyin." Ketika aku ilhamkan kepada para hawariyin, atau ketika aku wahyukan kepada mereka melalui lisan Nabi Isa alaihissalam. Qalu amanna wa syahid bi annana muslimun. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa para Hawariyun berkata, "Kami beriman dan saksikanlah bahwasanya kami adalah muslimun," bahwasanya kami adalah orang-orang yang berislam. Apa maksud dari Islam ini? Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat lain, misalnya
Ketika Allah SWT menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah SWT, maka kepadanya lah kalian hendaknya bertawakal jika kalian benar-benar muslim, jika kalian benar-benar berislam." Dan juga dalam ayat lain Allah SWT menyebutkan tentang para nabi, "Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu." Yang mana hukum Allah SWT tersebut digunakan oleh para nabi yang berislam. Sebagaimana juga dalam ayat lain ketika Allah SWT menyebutkan tentang kisah Bilqis, dia berkata, "Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin." Ya Rabb, aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku telah Islam bersama Sulaiman, aku telah menyerahkan diri bersama Sulaiman kepada Allah SWT, penguasa alam semesta. Allah SWT juga dalam ayat lain menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Perkataan beliau, "Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin." Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Aslim, berislamlah kamu." Nabi Ibrahim menjawab, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku berislam kepada Rabb, penguasa semesta alam. Dan juga yang Allah SWT sebutkan melalui lisan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika Nabi Ya'qub alaihissalam berwasiat kepada putra-putra beliau, "Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah SWT telah memilih bagi kalian din, agama, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jika yang dimaksud dengan Islam dalam ayat tersebut merupakan Islam yang merupakan agama kita, merupakan syariat Nabi Muhammad SAW, maka apa perbedaan antara Islam ini dengan Islamnya mereka? Kenapa yang dikenal sebagai agama Islam adalah agamanya Nabi Muhammad SAW? Allah SWT dalam ayat ini berfirman, "Wa idza auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa syhad bi annana muslimun." Ingatlah ketika aku ilhamkan kepada orang-orang Hawariyun untuk beriman kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka berkata, kami beriman dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Para ulama menjelaskan, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang perbedaan antara Islam secara umum dan Islam secara khusus. Jadi makna Islam secara umum itu berbeda dengan makna Islam secara khusus. Beliau misalnya menjelaskan bahwasanya Islam dalam artian yang umum mencakup makna berserah diri kepada Allah SWT. Maka orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dan juga kepada selain Allah, dia adalah orang yang musyrik. Dan orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, maka dia adalah orang yang mustakbir, yang sombong. Ketika seorang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT saja dalam beribadahnya dan tidak menyekutukannya dengan selainnya, serta mentaatinya, serta mengisahkannya juga dalam ketaatannya, maka ini merupakan arti dari Islam secara umum. Dan Islam dalam artian inilah yang merupakan agama semua Rasul. Jadi Islam dalam arti umum itu yang merupakan agama semua Rasul. Sedangkan Islam secara khusus maka itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi para nabi itu syariat mereka bersepakat tentang Islam dalam makna yang umum. Tetapi syariat para nabi itu berbeda-beda. Antara syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada satu nabi dengan nabi yang lain itu berbeda. Yang pasti sama antara yang dibawa oleh satu nabi dengan nabi yang lain adalah pokoknya, yaitu ajaran tauhid untuk mengisahkan Allah SWT dalam beribadah. Adapun syariatnya, cara beribadahnya, hukum-hukum muamalahnya itu dari satu nabi dengan nabi yang lain berbeda. Dan inilah juga yang dimaksud dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang para nabi bahwasanya mereka itu diibaratkan seperti saudara seayah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummatuhum syatta wa dinuhum wahid." Para nabi adalah saudara seayah. Ibu mereka itu berbeda-beda tetapi agama mereka sama. Wa ana aulan nasi bi Isa bin Maryam li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabi. Dan aku adalah orang yang paling berhak dengan Isa putra Maryam karena antara aku dengan dia tidak ada nabi yang mengisi antara jarak mereka berdua.
Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengibaratkan para nabi itu sebagai para saudara seayah dari beberapa ibu yang berbeda. Karena pokok agama mereka satu, akidah mereka satu, yaitu tauhid, tapi hukum yang diturunkan kepada mereka berbeda-beda. Jadi kalau ada yang bertanya apa perbedaan antara agama umat ini, agama umatnya Rasulullah SAW, yaitu Islam, dengan Islam yang merupakan agamanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub dan juga para nabi yang lain, maka jawabannya adalah agama dengan makna yang umum artinya adalah tauhid. Islam dalam arti yang umum artinya adalah tauhid, menyerahkan diri kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah Islamnya para nabi semuanya. Sedangkan Islam dalam arti khusus adalah agama yang dibawa dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan akhir dari semua umat dan beliau merupakan penutup semua nabi yang syariatnya berlaku untuk seluruh umat manusia. Dan jika dikatakan apakah orang-orang yang bertauhid sebelum umat ini mereka juga disebut sebagai muslim, maka jawabannya adalah ya, jika yang dimaksud adalah Islam secara umum, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Allah SWT dalam Al-Quran ketika dia menyebutkan tentang para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Tetapi Islam secara khusus, maka itu merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan berlaku bagi umat beliau. Wallahu a'lam. Allah SWT berfirman dalam ayat ini, إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Ingatlah ketika orang-orang Hawariyun berkata, wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu mampu untuk menurunkan hidangan bagi kami, hidangan yang turun dari langit. Hawariyun artinya adalah para penolong. Setiap orang yang menolong Nabi, dia adalah Hawari. Karena itulah Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, yaitu perang Ahzab, beliau bersabda, Man ya'tini bi khabaril qaum. Siapa yang mampu, siapa yang mau untuk mendatangkan berita tentang kaum Quraisy? Zubair berkata, Ana. Kemudian beliau bersabda lagi, Man ya'tini bi khabaril qaum. Siapa yang mau untuk mendatangkan berita atau informasi dari mereka, dari kaum kafir Quraisy? Zubair berkata lagi, Ana. Nabi SAW kemudian bersabda, Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi Zubair. Setiap nabi memiliki hawari, para penolong. Dan salah satu dari penolongku adalah Zubair. Ini merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setiap nabi memiliki sahabat, memiliki para penolong dan juga memiliki para pengikut setia. Dan jumlah mereka ada yang banyak dan ada yang sedikit. Dan mereka inilah, para pengikut setia nabi inilah yang disebut sebagai hawariyin. Di antaranya adalah Hawariyun yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Mereka berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, Hal yastati'u rabbuk? Apakah Tuhanmu mampu? Dalam qiraah lain, ayat ini dibaca dengan Hal tastati'u rabbak? Apakah engkau bisa untuk meminta dari Tuhanmu? Untuk meminta an yunazzila alaina ma'idatan minas sama, untuk menurunkan hidangan dari langit bagi kita. Ma'idah artinya adalah tempat hidangan atau meja atau tempat makanan yang ada yang berisi dengan makanan. Kalau tempat yang kosong maka dia tidak disebut sebagai ma'idah secara bahasa. Hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Apakah Tuhanmu mampu untuk menurunkan hidangan dari langit bagi kami? Para ulama berbeda pendapat, apakah Hawariyun itu mereka menyangsikan, mereka meragukan kekuasaan Allah SWT sehingga mereka berkata hal yastati'u rabbuk, apakah Tuhanmu mampu? Apakah mampu itu apakah menunjukkan bahwasanya mereka ragu atas kekuasaan Allah SWT atau mereka ingin untuk meningkatkan keimanan mereka sebagaimana yang terjadi dalam kisah yang disebutkan juga oleh Allah SWT dalam Al-Quran tentang seorang lelaki yang melewati suatu desa dan bertanya-tanya bagaimana Allah SWT membangkitkan kembali orang yang telah meninggal. Sebagaimana juga kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertanya-tanya tentang bagaimana Allah SWT membangkitkan orang yang telah meninggal. Kisah tentang lelaki yang melewati suatu kampung yang dirojikan oleh para ulama bahwasanya lelaki tersebut adalah seorang yang kafir.
Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin Allah SWT membangkitkan kembali jasad yang telah meninggal. Allah SWT kemudian menampakkan kekuasaannya di hadapan orang tersebut. Dia melihat sendiri bagaimana jasad yang telah menjadi tulang belulang itu kembali terisi dengan daging, keledainya. Kemudian dia setelah itu masuk Islam. Sedangkan Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya Hawariyun itu mereka ragu atas kekuasaan Allah SWT. Tetapi hal ini merupakan salah satu bentuk permintaan. Dan pendapat ini dikuatkan dengan qiraah lain yang membaca ayat ini dengan hal tastati'u rabbak. Apakah engkau bisa untuk meminta kepada Tuhanmu? Sementara ulama yang lain berpendapat bahwasanya mereka itu memang ragu atas kekuasaan Allah SWT. Pendapat ini merupakan pendapat yang diikuti oleh misalnya Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dan pendapat beliau dikuatkan dengan firman Allah SWT, wa id awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa syahid bi annana muslimun. Ketika aku ilhamkan kepada para hawariyun untuk beriman kepadaku dan kepada rasulku, mereka berkata, kami beriman dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslim. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan bahwasanya mereka masih tercampur dalam hati mereka antara keraguan. Sedangkan Allah SWT sendiri sebenarnya tidak menyukai permintaan mereka tersebut. Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk memperbarui iman mereka dan keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Isa alaihi salam. Salah satu hal yang menjadikan mereka berpendapat seperti ini, bahwasanya orang-orang Hawariyun itu mereka benar-benar meragukan kekuasaan Allah SWT, adalah jawaban Nabi Isa alaihi salam. Respon Nabi Isa alaihissalam yang beliau sampaikan kepada Hawariyun setelah mereka meminta hal tersebut kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah SWT menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam kemudian menjawab, qala taqullaha in kuntum mu'minin. Beliau menjawab, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maknanya adalah jangan kalian minta permintaan ini jika in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang yang beriman. Karena orang yang beriman dia pasti akan bertakwa. Bertakwa artinya takut kepada Allah SWT, tidak akan meminta hal-hal yang aneh ataupun di luar hal yang mereka butuhkan, dan juga tidak akan meminta dan memilih mukjizat yang akan ditampakkan oleh Allah SWT di hadapan mereka, karena dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelah ditampakkannya mukjizat tersebut. Orang-orang Hawariyun menyebutkan bahwasanya mereka meminta permintaan tersebut, mereka meminta untuk diturunkan hidangan dari langit tersebut karena ada 4 alasan, 4 sebab. Yang pertama mereka berkata, qalu nuridu an na'kula minha. Yang pertama mereka berkata, kami ingin untuk makan dari hidangan tersebut. Jadi yang pertama adalah karena mereka memang butuh makanan tersebut. Yang kedua, wa tatma'inna qulubuna. Kami ingin agar hati kami tentram, tenang, dan yakin. Ketika kami benar-benar melihat bahwasanya hidangan tersebut turun dari langit, maka keimanan kami akan bertambah, keimanan kami akan naik. Hal ini sebagaimana juga yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikisahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, bagaimana Allah SWT membangkitkan jasad yang telah meninggal, Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Nabi Ibrahim menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sudah beriman, aku sudah beriman tetapi untuk lebih meyakinkan hatiku. Alasan yang ketiga, orang-orang Hawariyun meminta hidangan tersebut adalah wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami tahu bahwasanya engkau telah berkata jujur kepada kami. Jadi untuk meyakinkan kami, dan juga wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Dan kami bersaksi bahwasanya hal tersebut merupakan mukjizat dari Allah SWT yang menunjukkan kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Bahwasanya engkau benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah SWT, maka dalam hal tersebut, dalam turunnya hidangan tersebut akan mendatangkan maslahat bagi orang-orang yang datang setelah kami. Ketika kami menjadi saksi bahwasanya memang Allah SWT menurunkan mukjizat tersebut, menampakkan mukjizat tersebut kepada kami sebagai bukti bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah benar-benar utusan Allah SWT. Nabi Isa alaihissalam kemudian mengabulkan permintaan mereka. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina. Isa putra Maryam berkata, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya
bagi orang-orang yang sekarang ataupun yang datang setelah kami. Kami akan menjadikan hari turunnya hidangan tersebut sebagai hari raya yang akan kami agungkan bagi kami ataupun orang-orang yang datang setelah kami. Wa ayatan mink, dan sebagai bukti darimu. Dan tentu saja ketika turun syariat Nabi Muhammad SAW, agama Islam menjadi penutup syariat para nabi tersebut. Syariat agama Islam ini menghapus semua syariat yang datang sebelumnya. Sebagaimana juga menghapuskan syariat tentang hari raya diturunkannya hidangan tersebut. Dan yang tersisa hari raya bagi umat Islam saat ini hanyalah 2 hari raya, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink." Yang akan menjadi hari raya bagi orang yang ada di masa kami dan orang-orang yang datang setelah kami, dan juga sebagai bukti mukjizat kebenaran yang datang darimu. Warzuqna, dan berikanlah kami rezeki dari sisimu, rezeki yang nikmat tanpa perlu untuk mengeluarkan susah payah. Wa anta khairur raziqin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah SWT agar diturunkannya hidangan tersebut dengan 2 maslahat ini, yaitu maslahat untuk agama agar menjadi bukti kebenaran ajaran beliau, dan juga sebagai mukjizat yang akan tetap ada karena disaksikan oleh orang-orang yang ada saat tersebut, oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, dan juga maslahat dunia, yaitu menjadi rezeki bagi para pengikut beliau alaihi salam. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah SWT berfirman, aku akan menurunkannya kepada kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tetapi barang siapa yang kufur dari kalian setelah diturunkannya hidangan tersebut, maka aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku berikan kepada seorang pun dari penghuni alam semesta ini. Karena jika ada orang yang kufur setelah melihat mukjizat tersebut, maka kekufuran ini merupakan kekufuran yang jauh lebih besar di sisi Allah SWT dibandingkan dengan orang yang tidak melihat langsung mukjizat di depan matanya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau berkata, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah thalatha. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat ada 3 golongan. Yang pertama al-munafiqun, orang-orang munafik, wa man kafara min ashabil maidah, dan yang kufur dari orang yang menghadiri maidah tersebut, hidangan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ini, wa alu fir'aun, dan para pengikut Fir'aun. Kemudian ada pertanyaan lain. Apakah hidangan yang diturunkan oleh Allah SWT tersebut merupakan makanan penduduk surga ataukah makanan dunia? Apakah bentuknya merupakan ikan dan roti atau buah-buahan surga? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, tetapi perbedaan pendapat dalam hal ini bukanlah menjadi masalah, karena tidak akan merubah hakikat isi dari kisah tersebut. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat, apakah hidangan tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah SWT atau tidak? Sebagian ulama menyebutkan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Mujahid dan juga Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya hidangan tersebut tidak diturunkan oleh Allah SWT. Karena ketika orang-orang Hawariyun disampaikan, faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Barang siapa yang kufur dari kalian setelah diturunkannya hidangan tersebut, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang paling pedih, yang tidak akan ditimpakan kepada siapapun dari umat manusia. Maka mereka kemudian setelah itu berkata, kami tidak butuh lagi. Jadi mereka tidak berani untuk menanggung resiko yang begitu besar. Sebagian dari ulama tersebut menyebutkan bahwasanya informasi tentang hidangan ini tidak dikenal di kalangan umat Nasrani. Tetapi jumhur, mayoritas mufassirin menyebutkan bahwasanya hidangan tersebut benar-benar telah diturunkan oleh Allah SWT. Sebagaimana juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan para ulama lain. Mereka menyebutkan beberapa asar dari para ulama salaf yang menyebutkan bahwasanya hidangan ini benar-benar turun. Dan ini merupakan zahir dari firman Allah SWT, qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah berfirman, aku akan menurunkannya kepada kalian, yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT pada akhirnya benar-benar menurunkan hidangan tersebut setelah diminta oleh mereka. Kalau ada yang bertanya-tanya lagi, kenapa kisah ini tidak disebutkan dalam Injil? Kita tahu bahwasanya Injil yang asli itu telah dirubah, telah banyak perubahan.
ada tambahan, ada pengurangan, atau bisa jadi kisah tentang hidangan ini memang tidak disebutkan dalam Injil. Tetapi orang-orang Nasrani menyebutkan tentang kisah tersebut secara turun-temurun. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam ayat ini, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kamilah yang akan menjadi saksi atas turunnya hidangan tersebut. Sehingga mereka menjadi saksi menyampaikan kepada generasi setelah mereka, dan generasi setelah mereka yang menjadi saksi menyampaikan tentang mukjizat tersebut kepada generasi setelahnya dan seterusnya. Jadi kemungkinan memang kisah tentang hidangan ini memang tidak disebutkan dalam Injil, tetapi diwariskan dari generasi ke generasi. Atau bisa jadi kisah tentang hidangan ini disebutkan dalam Injil, tetapi merupakan bagian yang telah dirubah oleh ahli kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.